Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap kalian menonton video ini sampai habis ya. Jadi buat kalian yang bingung buat belajar gitu, belajar secara kebudayaan Islam dan mengalami banyak sekali kesulitan gitu. Entah itu kalian masih duduk di bangku sekolah maupun kalian akan mempersiapkan em, untuk tes UMPTKIN dan tes-tes yang lain yang ada kaitannya dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Jadi kalian itu sedang menonton video yang tepat untuk mencari tahu apa sih kesalahan kita selama ini dalam memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Baik, langsung saja saya mulai. Baik, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin, ada yang pernah belajar gitu ya, kayak belajar mengenai sejarah. Sebenarnya apa sih yang membuat kita bingung gitu, dan juga apa sih yang membuat kita itu kayak kurang semangat gitu untuk mempelajarinya. Karena yang sebenarnya yang membuat kita kesulitan untuk mempelajarinya itu kita nggak tahu cara belajar itu seperti apa. Nah, agar kita tahu cara belajarnya seperti apa, kita harus tahu apa aja sih kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga kita tuh kesulitan gitu untuk mempelajarinya. Baik, kita langsung saja masuk ke mengenai kesalahan pertama, yaitu kurangnya membaca sejarah secara runtut. Nah, layaknya kita menonton film, di mana pada saat kita menonton film, kita tiba-tiba melihat film di bagian tengah-tengah gitu, sehingga kita nggak tahu awalnya gitu. Jadi pada saat kita nonton film langsung bagian tengah-tengah, pastinya kita bingung. Ini ceritanya apa, awalnya gimana, tokoh-tokohnya itu siapa, peran mereka itu apa, ada yang antagonis, ada yang protagonis. Jadi kayak kita itu bingung gitu. Nah, itu pun pada saat kita belajar sejarah. Apabila kita belajar sejarah nggak secara runtut dari awal itu bagaimana, tiba-tiba udah belajar bab ini, bab itu, dan juga banyak sekali istilah-istilah, banyak sekali tokoh-tokoh yang disebutkan, tapi kita tuh nggak kenal gitu. Nah, kita tuh harus tahu belajar sejarah secara runtut dari awal. Nah, dalam konteks belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI ini, kita harus belajar diawali dengan sejarah pada masa prakenabian Rasulullah SAW, di mana pada masa prakenabian ini bisa masuk dalam pada saat Rasulullah sebelum lahir maupun Rasulullah sudah lahir tapi masih belum mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah gitu. Nah, sejarah pada masa prakenabian ini biasanya membahas mengenai kebiasaan kaum kafir Quraisy, di mana mereka menjalani yang namanya tradisi kejahiliaan, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, kemudian juga minum-minuman khamr, judi dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita harusnya belajar yang namanya sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Nah, sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah ini di mana Rasulullah telah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Di mana pada masa ini Rasulullah berdakwah, baik itu dakwah dalam fase Makkah maupun dalam fase Madinah, seperti itu. Kemudian setelah itu sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa sih yang nggak tahu Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat Rasulullah wafat, itu estafet dakwah itu diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Baik, setelah itu, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian diserahkan kepemimpinan kepada anaknya Hasan bin Ali. Tapi setelah itu Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan Islam itu kepada dinasti Umayyah yang diawali oleh pemimpinnya yang pertama kali yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga setelah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu dilanjutkan oleh perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang mana dinasti Umayyah ini sistemnya khilafah. Jadi ada khalifah pertama sampai terakhir seperti itu. Kemudian setelah masa dinasti Umayyah itu ada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada saat dinasti Umayyah runtuh, dinasti Umayyah satu maksudnya itu runtuh, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah seperti itu.
Ya seperti dinasti Umayyah, sistemnya khilafah, sehingga ada khalifah pertama sampai khalifah terakhir. Bedanya dinasti Abbasiyah ini eh, masa kepemimpinannya itu lebih lama gitu. Kalau tidak salah sekitar 5 atau beberapa abad seperti itu. Kemudian setelah itu sebenarnya masih banyak lagi kayak dinasti-dinasti yang lainnya sampai ada masa kayak modernisasi eh, Islam gitu, di mana saat itu umat Muslim sempat mengalami kemunduran sehingga ada beberapa tokoh itu yang menginisiatori untuk membangkitkan Islam kembali. Tapi pada umumnya itu setelah masa dinasti Abbasiyah itu biasanya langsung membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara seperti itu. Ya itu termasuk seperti beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara, entah itu teori Mekkah, teori Gujarat, teori Persia dan lain sebagainya. Entah itu dalam hal masuknya Islam di Aceh, di Jawa, dan beberapa daerah lain. Kalau di Jawa kan ada beberapa tokoh seperti Wali Songo, seperti itu. Baik, itu tadi kesalahan pertama, yakni kita kurangnya membaca secara runtut mengenai sejarah. Kita harus tahu alur-alurnya seperti itu, sehingga kita tahu gitu, kayak nyambung gitu dari awal sampai akhir itu kita harus belajar dari apa dan sampai apa seperti itu. Baik, sekarang mengenai kesalahan kedua, yaitu kurang mengenali tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi dalam sejarah maupun film dan lain sebagainya atau novel dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan cerita, itu idenya pasti ada tokoh-tokoh gitu. Baik itu tokoh baik maupun tokoh yang jahat. Dan kita harus tahu peran-peran tokoh tadi itu seperti apa gitu. Nah, dalam konteks belajar sejarah kebudayaan Islam, kita juga harus kenal gitu, tokoh-tokohnya itu siapa saja, peran-peran mereka apa, mereka itu baik atau jahat pada saat eh, masa-masa seperti kayak Rasulullah berdakwah dan seterusnya seperti itu. Contohnya seperti kayak golongan as-sabiqun awal itu siapa aja. Jadi kayak golongan as-sabiqun awal itu golongan awal-awal para sahabat yang masuk Islam seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga golongan kafir Quraisy itu siapa saja. Golongan kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga siapa saja sih sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, Taif, dan Madinah. Kemudian juga tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin siapa saja yang seperti saya sebutkan tadi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga kita harus tahu para khalifah dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Kita harus tahu siapa saja sih pemimpin-pemimpin dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti yang lainnya. Kemudian juga siapa aja sih para penyiar agama Islam di Nusantara. Salah satunya kayak kalau di Jawa itu contohnya Wali Songo gitu. Nah, kita harus tahu siapa saja mereka, apa sih peran mereka gitu di dalam sejarah yang kita pelajari seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi kayak konteks tokoh-tokoh dari beberapa golongan yang ada di dalam sejarah. Namun saya hanya menyebutkan beberapa saja yang umum-umum saja yang biasa ada di sejarah secara umum seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kesalahan ketiga, yakni adalah kurang mengetahui peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu pasti banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada gitu. Beberapa contohnya seperti penyiksaan Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah itu sempat ketahuan sholat gitu oleh majikannya yang bernama Umayyah ibnu Khalaf, sehingga Bilal bin Rabah ini disiksa, ditimpa batu yang besar. Kemudian pada akhirnya Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh Abu Bakar, ditebus gitu, sehingga Bilal yang awalnya itu menjadi budak, akhirnya pada saat ditebus sudah bebas, bukan budak lagi. Kemudian contoh yang lainnya seperti adanya perang Badar, kemudian ada perang Uhud, dan juga peristiwa wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud yang dibunuh oleh Wahsy, seorang budak dari Hindun, di mana Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah salah satu yang paling takuti gitu di apa nama pasukan Muslim.
sehingga uh, ada dendam gitu Hindun karena beberapa kerabatnya pada saat perang Badar itu terbunuh gitu, sehingga Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh oleh budak suruhan dari Hindun tadi. Kemudian juga seperti ada arbitrase pada pada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, di mana arbitrase ini terjadi di Daun Batu Jandal, di mana pada saat setelah kaum Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan berperang, di mana perang itu namanya perang Siffin, dan saat itu terjadinya kayak perdamaian gitu. Perdamaian itu yang mana Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan saling menurunkan jabatannya gitu, yang disebut dengan peristiwa arbitrase. Kemudian contoh yang lain ada juga penyerahan kepemimpinan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang melahirkan sejarah eh, berdirinya dinasti Umayyah dan pemerintahan Islam diambil alih oleh dinasti Umayyah, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Baik, yang terakhir yakni kesalahan keempat. Kesalahan keempat yakni kita kurang konsisten dalam belajar sejarah. Namanya belajar, belajar apapun itu kita harus konsisten gitu. Kita nggak bisa hanya sekali baca gitu, meskipun kita dalam satu hari kayak kita punya buku gitu, dalam satu hari kita baca secara full gitu, tapi besok besoknya lagi kita nggak pernah belajar lagi, ya otomatis kita bakal lupa gitu. Apabila kita lupa, ya kita bakal kesulitan untuk mengerjakan soal-soal secara kebudayaan Islam gitu, terutama pada saat kita mau ujian UMPTKIN, ujian mandiri dan lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu, konsistensi itu sangat dibutuhkan gitu. Nggak apa-apa setiap harinya cuma baca satu halaman, dua halaman, tapi setidaknya konsisten setiap hari gitu. Di mana nanti semakin lama semakin menambah ilmu kita dan kita nggak mudah lupa gitu untuk mengingat kembali apa sih materi atau cara yang kita pelajari seperti itu. Maka dari itu, yang seperti kita kenal ada kata-kata mutiara, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia itu pasti berhasil. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita harus konsisten, konsisten dalam belajar sejarah, sehingga kita itu mudah mengingat sejarah dan mudah untuk mengerjakan soal-soal entah itu ujian, ulangan harian, UTS, UAS maupun tes-tes untuk UMPTKIN dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya terangkan mengenai beberapa kesalahan kita untuk belajar sejarah budaya Islam, sehingga kita itu kesulitan itu untuk mengerjakan soal, belajar dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini, dan biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten, dan juga like, comment, dan subscribe kalian sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.